Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Baik Bapak Ibu, pertama-tama puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya berkesempatan menyampaikan pemaparan terkait mata kuliah pengantar bisnis Universitas Sibrasia, yaitu membuat usulan bisnis dari dosen Ibu Heti Hindrayati SMMM. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suryono. Saya mahasiswa Universitas Sibrasia dengan nomor NIM 2302 0101 0223 dari kelas MJ 203 dari prodi manajemen PJJ S1. Baik Bapak Ibu, berikut adalah daftar isi terkait usulan bisnis dari saya. Yang pertama, bisnis apa yang akan saya jalankan. Yang kedua, siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, kapan bisnis tersebut akan dijalankan. Yang keempat, di mana bisnis tersebut akan dijalankan. Dan yang kelima, mengapa bisnis tersebut saya pilih. Dan keenam, bagaimana pengelolaan bisnis tersebut. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, bisnis apa yang akan saya jalankan. Nah, di sini saya akan menjalankan bisnis breeding dan fattening domba terpadu. Apa sih breeding dan fattening domba terpadu itu? Breeding dan fattening domba terpadu adalah suatu kegiatan usaha peternakan yang berfokus pada pengembangbiakan dan penggemukan domba yang terintegrasi dengan pertanian, mulai dari menanam benih, merawat tanaman, memanen tanaman, terus kemudian membuat pakan domba, merawat domba, manajemen kandang, dan manajemen kohi atau kotoran hewan untuk dijadikan pupuk, sehingga akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yang mana dalam semua prosesnya ini bertujuan untuk menghemat biaya pakan domba dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut? Tentunya saya sendiri tidak bisa menjalankan bisnis tersebut secara sendirian. Di sini saya selaku sebagai ownernya berkewajiban untuk menentukan strategi berjalannya bisnis tersebut ke depannya bagaimana. Kemudian saya berkewajiban untuk membuat kebijakan terkait hal-hal apa yang perlu kita siapkan. Yang ketiga, saya membuat SOP atau standar operasional prosedur terkait bagaimana cara membuat pakan ternak atau fermentasi, kemudian bagaimana SOP-nya karantina hewan yang baru datang, kemudian SOP-nya mencukur bulu domba atau merawat domba. Yang berikutnya yaitu membuat SOP pembuatan kohe sebagai pembuatan pupuk dari kotoran hewan. Dan tidak lupa juga saya juga harus membuat aturan, yang mana aturan itu akan mengikat antara saya dan pekerja yang di kandang. Juga memberikan instruksi kepada ABK, yaitu ada anak buah kandang yang bertugas merawat domba tersebut. Yang kedua, bisnis ini akan saya dibantu oleh yang pertama itu ABK atau anak buah kandang, yang mana tugas dan tanggung jawab ABK ini yaitu adalah membuat pakan ternak, memberi pakan, membersihkan kandang, dan memonitor kesehatan ternak. Satu ABK ini mampu dan sangat mampu apabila semua konsep ini sudah berjalan dengan baik, sudah terterapi. Satu pekerja itu bisa merawat maksimal tuh 100 ekor domba, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga dibantu, saya akan mengambil 3-5 warga masyarakat sekitar area kandang, sehingga usaha ini juga memberdayakan masyarakat sekitar.
untuk membantu proses pemanenan, merawat, dan membuat pupuk dari kotoran hewan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, kapan bisnis tersebut akan dijalankan? Nah, bisnis ini sebenarnya sudah saya jalankan mulai bulan Juli tahun 2024 kemarin. Artinya baru pertengahan bulan Juli kemarin Bapak Ibu ya. Bisnis itu saya jalankan mulai dari pertama saya membuat konstruksi kandangnya terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian sambil menunggu proses pembuatan kandang selesai, saya melakukan tanam benih untuk sebagai bank pakan saya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu isi kandang untuk seleksi calon indukan dan calon pejantan ini kita lakukan pada saat konstruksi kandang selesai dan proses fermentasi dari pohon jagung juga sudah selesai. Nah, seperti itu dari tahapannya kita konstruksi kandang sudah berjalan bulan Juli kemarin, kemudian diimbangi dengan tanam bank pakan. Setelah kedua langkah itu selesai, baru saya melakukan seleksi indukan dan pejantan untuk isi kandang. Apabila itu sudah berjalan, barulah bisnis ini bisa berjalan secara normal. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di mana bisnis tersebut akan dijalankan? Bisnis ini saya jalankan di lahan milik saya pribadi, yaitu seluas 5.500 meter persegi, yang mana lokasinya itu merupakan area persawahan Bapak Ibu dan dekat dengan sungai, sehingga memudahkan dalam penyiraman lahan yang akan ditanami tanaman untuk bank pakan itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengapa bisnis tersebut saya pilih? Yang pertama, bisnis ini memiliki peluang sangat besar. Sejauh ini produksi domba skala nasional itu cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Terkhusus di Jawa Timur sendiri itu produksinya menurun 1,8% dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 6.045, sekian. Nah, ini sangat berpeluang besar sehingga saya memilih bisnis ini karena ya daya serap dan potensi pasar itu lebih luas dibandingkan dengan jumlah peternaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Data ini ya saya ambil dari data BPS tahun 2023-2024 seperti Bapak Ibu ya. Kemudian alasan yang kedua itu bisnis ini sangat strategis karena saya notabene tinggal di pedesaan dan memiliki lahan yang dekat dengan area persawahan dan sungai. Sangat-sangat strategis dan cocok saya untuk menjalankan bisnis tersebut karena lokasi yang berdekatan dengan sawah otomatis akan menghemat biaya untuk pembuatan pakan atau biaya operasional kandang dan biaya transportasi pakan dari bank pakan menuju ke kandang. Itu apabila berdekatan sangat menghemat kos atau biaya operasionalnya, sehingga bisnis sangat strategis. Nah, dari dua alasan tersebutlah kenapa saya memilih bisnis ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih pengelolaan bisnis tersebut agar dapat berjalan dan menghasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan? Yang pertama yaitu kita harus melakukan analisa market. Tujuannya untuk mengetahui jenis dan bobot atau kriteria domba yang laku di sekitar wilayah kita. Kalau saya kan tinggal di Kabupaten Tuban, saya melakukan riset atau analisa market di Kabupaten Tuban. Yang begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tanam bank pakan. Langkah kedua tanam bank pakan. Dengan menanam bank pakan Bapak Ibu akan menghemat seperti yang bilang di awal tadi, dengan menanam bank pakan itu akan menghemat pengeluaran biaya pakan pada ternak yang tergolong sangat besar, yaitu sekitar 75%, karena domba setiap hari itu pasti membutuhkan makanan. Dan langkah ketiga itu adalah kandang. Nah, langkah ini diambil dari langkah pertama, jenis, bobot, dan kriteria domba apa yang akan diternak, sehingga spesifikasi kandang itu akan jelas peruntukannya.
antara kandang domba, maksudnya dengan kandang domba jantan, domba betina, terus untuk penggemukan, terus kandang kawin, kandang karantina itu memiliki perbedaan satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Sehingga apabila dua langkah pertama itu sudah ditentukan, barulah pembuatan kandang ini tepat sasaran, peruntukannya seperti itu maksudnya. Spesifikasinya kan beda satu sama lainnya. Yang keempat yaitu adalah langkah keempat, isi kandang. Nah, setelah langkah 1 dan langkah 3 itu sudah jelas arahnya, baru isi kandang dengan ternak yang diinginkan. Tentunya kita memilih jenis domba yang bagus perawakannya untuk diambil keturunannya. Yang kelima yaitu adalah kebersihan dan kesehatan. Setelah semua berjalan dengan baik, tentunya kebersihan, maksudnya kebersihan kandang, kebersihan ternak itu menjadi prioritas utama ya, agar ternak itu nyaman dan tidak bau, serta penyediaan obat-obatan untuk ternak, mulai obat cacing, obat kutu, vitamin, serta peralatan kesehatan lainnya yang menunjang kesehatan ternak, agar ternak itu dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat serta mencapai bobot yang diinginkan oleh pasar. Nah, demikianlah Bapak Ibu usulan bisnis yang dapat saya presentasikan. Harapannya bisnis tersebut benar-benar dapat saya jalankan dengan baik ke depannya. Saya mohon doanya, semoga bisnis dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sesuai saya rencanakan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.